Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diwayudi dari program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pengelolaan citra dengan judul deteksi foto generate AI dan real. Dataset yang saya akan mengambil dari Kaggle, dimana kita mengambil dari sini sudah lengkap semuanya. Ini sudah ada fotonya juga, ada 1000 foto real dan generate AI untuk melatih programnya. Lalu kita pindahkan ke sini. Yang saya buat sekarang adalah Google Colab. Tahapan pertama adalah database yang digunakan tadi, berasal dari Kaggle tersebut, AI versus real image dataset. Nanti ada yang mau juga seperti ini. Tujuan dataset ini adalah untuk melatih model agar mampu membedakan gambar yang dibuat oleh AI ataupun gambar asli hasil foto. Ada 2 kelas di dataset ini, yaitu AI dan real. Oke, selanjutnya proses training model. Selanjutnya akan memproses training model. Tahap ini dilakukan beberapa proses, yaitu mengimport, dilakukan processing, setelah itu data loader, sehingga menghasilkan AI versus real ResNet seperti itu. Ini adalah yang kita ambil dari sini tadi, kita masukkan, kita run satu persatu terus sampai bawah. Nah, nanti kita akan menambahkan ini untuk mengambil model yang sudah jadinya. Jika model yang sudah jadi, kita akan berbentuk ataupun bernamakan AI underscore versus underscore real underscore ResNet 18.pth itu. Nah, nanti akan ketika dibuka akan seperti ini. Tidak tahu kenapa kok jadi seperti ini. Kemarin bisa dibuka, kalau kita buka hasilnya di sini. Nah, ini adalah sudah mengambil model ataupun pemikiran dari dataset yang kita gunakan. Semuanya sudah masuk ke model dan lebih ringkas. Oke, selanjutnya ini udah start server, menjalankan start server di Tony. File start server ini merupakan file yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Fungsi dari file ini adalah mengaktifkan server flash sehingga website dapat diakses melalui browser. Sebelum file digunakan aplikasi ini digunakan, file harus di run terlebih dahulu. Kalau kita run akan keluar. Nah, seperti ini. Penjelasan kodenya adalah jika file ini dijalankan di Tony, maka akan memulai server secara otomatis membuka perambahan web default yang mengarahkan ke aplikasi. Import threading, mengimport modul threading untuk menjalankan fungsi
secara paralel. Sudah ada import time, import, menunda eksekusi, import web browser untuk membuka URL di browser default. Import ini digunakan untuk mengimport aplikasi flash yang didefinisikan di app.studio. Selanjutnya div open browser, buka perambahan web setelah jeda singkat untuk memberi server mulai. Menunggu 1 detik agar server flash siap menerima koneksi. Nah, ini juga ada alamatnya. Jadi nanti ketika tidak bisa di run, ini juga bisa di copy alamatnya dari sini. Sini ada if name, memulai thread daemon yang akan membuka browser secara otomatis, trading thread, target open browser, menjalankan aplikasi flash tanpa debug reloader. Sini ada app.drone, memulai server pada HTTP atau ini mulai servernya yang di sini tadi akan dimulai. Oke, selanjutnya merupakan bagian dari aplikasi website, yaitu ada di app. Nah, fungsinya adalah sebagai penghubung antara tampilan website dengan model artificial intelligence. Ketika pengguna mengunggah gambar melalui website, file app.py akan menerima gambar tersebut, kemudian menuliskannya ke main untuk dilakukan proses prediksi. Setelah proses prediksi selesai, hasilnya akan dikembalikan ke halaman website untuk ditampilkan kepada pengguna. Penjelasan kodenya adalah seperti ini. Ini untuk mengimpor modul S untuk manipulasi file path dan directory, import IO untuk mengolah string byte, import top untuk library utama tensor dan sebagai persijatan saraf, import top SNN ke modul yang berisi kelas layer jaringan saraf. Ini ada from import drop division import model, menyediakan arsitektur jaringannya ResNet. Ini from build import image, membuka gambar untuk membaca data. Sudah import flash, render template, kemudian untuk membuat server, menjelaskan instance aplikasi flash. Dan modul ini device drop division, device pilih menjalankan dari GPU atau CPU. Terusnya ada model path. Ini kita mengambil data dari model tadi, buat path absolute ke file bobot model yang berada di folder yang sama. Saja ada model sama dengan model ResNet. Tujuannya untuk analisasi arsitektur ResNet tanpa bobot. Model.fc mengubah lapisan fully connected terakhir sehingga menjadi 2 output kelas, AI atau real, seperti itu. Nah, ini load model, jika gagal tampilkan error. Pemindahan model dari CPU atau GPU, penjelasan model setnya ini. Nah, ini transform compress, transform to tensor, menjelaskan bagaimana gambar pil menjadi tensor dengan nilai 0,1, transform normalis. Penjelasan main per channel,
RGB, penjelasan standar, division standar ini, RGB-nya ini nanti akan diambil dari sini. Perusahaan ini berfungsi untuk menerima batch stream gambar, melakukan prapromsesan, mengambilkan label serta confident. Raw underscore image underscore raw, jelasan membuka gambar dari stream menggunakan raw. Metadata, variabel yang mengumpulkan seluruh metadata sebagai string kecil. Penjelasan umum dari gambar, penjelasan save exit, penjelasan jika ada error, penjelasan daftar kata kunci. Nah, ini maksudnya adalah memastikan gambar dalam mode RGB atau 3 channel. Ke penjelasan terapan transfer ke setiap skala gabungan 3 tensor menjadi satu batch, penjelasan hitungan portabilitas, rata-rata portabilitas, pilih kelas portabilitas tertinggi serta nilai confidence, penjelasan daftar nama kelas sesuai outputnya nanti apakah akan keluar AI generate ataupun real, seperti itu. Terus ini ada handle halaman menggunakan template index HTML, ini index HTML. Terus untuk menerima gambar dan prediksi, ini menjelaskan jika ada valid image akan dikeluarkan error. Selain jika nama file kosong, dan jika bed gambar terpanggil fungsi kirim hasil sebagai JSON, jika terjadi error selama prediksi akan juga seperti ini. Selanjutnya kita ke file main. File main.py merupakan inti dari sistem yang saya buat. Di dalam file inilah seluruh proses pengolahan citra dan proses klasifikasi menggunakan artificial intelligence dilakukan. Langkah import modul, membuat arsitektur model, definisikan transformasi gambar, definisi fungsi prediksi, baca byte, dan melakukan prediksi. Modul untuk manipulasi byte file, sistem operasi, library torque, untuk model deep learning, submodel, model vision neural network, model vision untuk model pralatih. Setelah dilatih akan panggil sini hello, untuk library untuk membuka proses gambar, matplotlib dari visualisasi hasil prediksi. Seperti ini, kita akan perangkat model, definisi image. Nah, ini akan nanti akan merubah ataupun ini definisi urutan transformasi yang sama saat kata model. Ubah ukuran menjadi 224 kali 224 pixel. Konversi tensor dengan nilai 0,1. RGB-nya seperti ini, standar
kanal RGB-nya nanti seperti ini. Gambar, pastikan gambar RGB terhadap versi yang telah didefinisikan, mengaktifkan gradients. Itu adalah tugas-tugasnya. Memprediksi, ambil gambar berupa prediksi serta confidence. Ini adalah untuk prediksinya. Gambar yang dipilih oleh pengguna bukan menjadi menggunakan open image, kemudian diubah menjadi RGB seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya gambar akan diubah menjadi tensor karena model deep learning hanya dapat memproses dalam bentuk tensor. Tahapan pengolahan citra adalah sebelum diproses oleh model AI dilakukan beberapa tahapan. Pertama, proses tadi mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel. Tujuannya adalah agar seluruh gambar memiliki ukuran yang sesuai dengan ukuran input. Kedua adalah normalisasi. Normalisasi dilakukan untuk menyesuaikan distribusi nilai pixel agar sesuai dengan standar IMAX.net. Hal ini bertujuan agar model dapat bekerja lebih stabil, menghasilkan prediksi lebih baik. 3. Konversi tensor. Tahap ini gambar diubah menjadi tensor sehingga dapat diproses oleh framework PyTorch. Selanjutnya, Artificial Intelligence ResNet 18 merupakan salah satu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN. Fungsi dari CNN adalah mengekstraksi berbagai fitur penting dari gambar seperti bentuk, tekstur, warna, dan pola. Setelah fitur berhasil dipelajari, model akan menentukan apakah gambar tersebut real atau generated AI. Selanjutnya ini adalah indeks HTML-nya. File ini digunakan untuk membuat tampilan utama website seperti judul, aplikasi, tombol upload gambar, tombol deteksi, dan area untuk menampilkan hasil prediksi. Nah, tadi di sini tampilannya. Selanjutnya ada ini yang menghasilkan semua tampilan ataupun strukturnya ini. Selanjutnya ada JS JavaScript. Hal ini digunakan untuk mengatur interaksi pada website. Fungsinya adalah mengirim gambar yang dipilih pengguna kepada kemudian menerima hasil prediksi flash, menampilkannya secara otomatis tanpa perlu merefresh halaman. Nah, ini juga digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik, tapi profesional dan nyaman digunakan. Tangannya juga di sini, konten prediksi, judul saya, hapus gaya, proses, semuanya juga ada keterangannya di sini. Nanti saya upload ke GitHub juga, yang mau ambil silahkan ambil. Nah, ini untuk stylenya, warna yang digunakan, tulisannya, bordernya, teks bukan tulisan, warna teksnya, warna tampilannya seperti itu. Sebegini banyak. Oke, kita coba
Di sini saya mempunyai foto yang hasil AI. Kita cek. Oh iya, sebelumnya di sini ada juga hasil metrik akurasi modelnya yang sudah di training tadi. Ini by data seperti ini. Di sini juga ada keterangan yang berfungsi untuk menarik gairah nanti orang yang akan menggunakan web ini. Apa sih yang bisa kita gunakan dalam deteksi foto genetik AI dan web ini? Penyebaran berita bohong, disinformasi serangan, penipuan tokoh, profil fiktif, pemalsuan dokumen identitas, spam e-commerce, dan asuransi, bukti palsu, dan konten kontekstual. Nah, ini bisa membedakan konten AI, genetik AI ataupun real, karena biasanya digunakan untuk seperti ini, kejahatan seperti ini. Langsung kita cek saja. Ini adalah foto genetik AI. Oh, mohon maaf, kemarin kita temukan kekurangannya di mana ketika fotonya blur ataupun nggak jelas karakteristiknya wajah, maka akan mendeteksi bahwa foto itu asli. Maka ini fotonya yang tidak pecah. Nah, ini hasilnya adalah menggunakan buatan AI 99,99% yakinnya. Kan gambar ini mengandung karakteristik yang menunjukkan bahwa gambar tersebut dibuat dimanipulasi oleh genetik AI. Seperti itu. Kita coba gambar lain, gambar yang asli tapi bisa dibilang mendekati. Kalau orang tidaknya bisa bilang ini adalah gambar AI, padahal ini asli yang diedit, di efek. Nah, ini keluarnya. Jaringan saraf tiruan kami mendeteksi tata letak piksel alami, distribusi noise, dan pencahayaan yang konsisten dengan fotografi fisik. Sekian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.